Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi. Khotbah Kristen hari ini adalah kenaikan Yesus ke sorga. Kita memperingati kenaikan Isa Al-Masih. Sebelum kita belajar firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami rindu belajar firman-Mu. Kami rindu iman kami boleh bertumbuh dan berbuah lebat di dalam pengenalan kami kepadamu. Berfirmanlah kepada kami, Roh Kudus, tuntun sertai kami. Kiranya kami boleh terus diperbaharui dari hari ke hari di dalam pengenalan kami kepadamu, dan iman kami menjadi iman yang dewasa. Berfirmanlah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Di dalam Injil Markus pasal 16 ayat 9-20. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Sesudah itu ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Lalu kembalilah mereka dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain. Tetapi kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan, dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan
memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Kekasih-kekasih yang Tuhan Yesus rindukan, sedemikian jauhnya pembacaan firman Tuhan pagi hari ini bagi kita menjadi sebuah pertanyaan penting buat kita sebagai orang-orang percaya. Apakah arti dari kenaikan Yesus ke sorga buat kita sebagai orang percaya? Tentunya kita meyakini bahwa kenaikan Yesus ke sorga bukanlah sebuah dongeng belaka atau sebuah cerita biasa. Ada maksud dan tujuan kenapa Yesus naik ke sorga. Yang pertama, Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dunia bagi orang percaya. Ini membuat iman kita semakin kokoh, semakin kuat. Kisah Para Rasul 4 ayat 12 katakan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Seperti dalam firman Tuhan yang lainnya, saya pernah mengatakan bahwa di dalam dunia ini ada begitu banyak nabi, ada begitu banyak rasul, ada begitu banyak kepercayaan, tapi hanya satu yang dapat menyelamatkan kita. Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi orang percaya. Kenaikannya sebagai Juru Selamat buat kita. Yang kedua, Yesus kembali ke sorga karena Dia berasal dari sorga untuk menyediakan tempat bagi mereka yang percaya. Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan 2. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Kita mempercaya dan meyakini bahwa Yesus kembali ke sorga bersama dengan Bapaknya. Dan di dalam Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai dengan 2, di situ Yesus memberikan sebuah jaminan bahwa Dia menyediakan tempat bagi kita, sorga bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Jadi jangan takut, jangan gelisah. Kenaikannya ke sorga bukan semata-mata untuk meninggalkan kita, tapi kenaikannya ke sorga juga untuk memberikan roh penghibur itu untuk dapat bekerja di tengah-tengah dunia, mendampingi kita setiap saat dimanapun kita berada. Karena itu kita harus sungguh-sungguh mempercayai dan memaksimalkan kuasa daripada Holy Spirit, yaitu Roh Kudus yang akan mengajar kita, akan menuntun kita, bahkan menginsafkan kita atas dosa-dosa kita. Amin. Saudara dan saya hidup pada zaman ini, hidup dengan tuntunan pimpinan daripada kuat kuasa Holy Spirit,
Roh Kudus. Dan yang ketiga, Yesus menang atas maut yang disebabkan oleh keberdosaan manusia. Roma pasal 6 ayat 9. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas dia. Kematian Yesus di atas kayu salib bukan karena dia sudah berdosa, tapi kematian Yesus di kayu salib untuk menebus dosa-dosa manusia, dosa saya dan dosa saudara. Dan kabar baiknya buat kita, Yesus bukan sekedar mati, namun dia juga bangkit, bahkan naik ke surga. Haleluya. Ini sebuah kabar sukacita buat kita. Dalam Roma pasal 6 ayat 23, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jika saja Kristus tidak mati dan tidak bangkit dan tidak naik ke surga, maka saya dan saudara kita manusia di tengah-tengah dunia ini akan mendapatkan hukuman dan kebinasaan kekal. Patutlah kita mengucap syukur karena kematian, kebangkitan, dan kenaikannya membuat kita memperoleh dan kita bersuka cita ada di dalam kehidupan kekal. Kerjakanlah keselamatan itu yang sudah Tuhan Yesus berikan kepada kita dengan darahnya yang sangat mahal. Mari bersama kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat karya kematian, kebangkitan, dan kenaikan-Mu ke sorga. Kami percaya kenaikan-Mu ke sorga menjadi sebuah kabar sukacita bagi kami, karena Engkau sudah memberikan Roh penghibur itu, Roh Kudus itu yang akan menyertai kami sampai kedatangan-Mu kali yang kedua. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mari buka hatimu dan angkatlah tanganmu. Terimalah berkat kasih karunia Allah Bapa, cintanya lewat Yesus Kristus Putranya yang tunggal, pertolongan penghibur Roh Kudus menyertai hidupku dan hidupmu hari ini sampai selama-lamanya Yesus datang kali yang kedua. Haleluya, amin.